video kali ini saya mau membahas 4 topik. Yang pertama nanti ada Gemeinschaft, yang kedua ada in-group, ketiga ada cooperation atau kerjasama, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan 2 diferensiasi, yaitu diferensiasi profesi dan juga diferensiasi jenis kelamin. Nah, untuk foto yang pertama ini ya, bisa dilihat di bawah foto ada keterangan Gemeinschaft. Jadi di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu Gemeinschaft itu apa. Nah, jadi Gemeinschaft adalah asosiasi sosial yang dimana individu itu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, Gemeinschaft itu disebut sebagai paguyuban. Di mana paguyuban itu adalah sebagai bentuk kehidupan bersama ya. Anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan juga kekal. Dasar hubungannya juga adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan seperti itu. Kemudian biasanya paguyuban juga lahir dalam diri individu, ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan rasa solidaritas dan juga identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan juga didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan juga tindakan. Nah, nanti kesamaan individu itu menjadi faktor penguat hubungan sosial yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu ya. Nah, bisa dilihat dari foto tersebut. Itu saya dan teman-teman ya, maksudnya sedang melakukan suatu kegiatan organisasi. Di situ ada organisasi IKMP ya, atau Ikatan Keluarga Mahasiswa Pati. Nah, seperti itu. Nah, organisasi ini itu terbentuk karena apa? Terbentuk karena rasa solidaritas dan juga identitas yang sama. Kita memiliki solidaritas yang sama, identitas yang sama, yaitu sama-sama mahasiswa dari daerah Pati yang kuliah di IAIN Salatiga. Jadi dari rasa kebersamaan tersebut ya, maksudnya rasa identitas yang sama itu ya, timbullah hubungan di antara kita anggota-anggota organisasi, sehingga timbullah suatu komunikasi, sehingga muncullah itu interaksi antar individunya. Nah, untuk Gemeinschaft sendiri kan ada 3 jenis ya. Nah, kalau dikaitkan dengan contoh yang saya sertakan di sini berupa foto tersebut ya, saya menangkapnya itu adalah ini sebagai jenis Gemeinschaft of place. Karena apa? Karena didasarkan dengan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal kayak gitu ya, karena sama-sama dari daerah Pati gitu, kemudian memiliki rasa hubungan yang erat karena sama-sama dari satu daerah. Jadi terbentuklah kelompok sosial Gemeinschaft of place itu. Nah, kemudian di bawah foto kan ada keterangannya in-group ya. Kenapa saya katakan foto tersebut itu merupakan tipe kelompok sosial in-group? Nah, karena in-group itu kan artinya kami ya, kita gitu. Kelompok sosial yang mengidentifikasikan bahwa dirinya itu sebagai kita atau kami. Jadi di situ teman-teman ya mendefinisikan diri kami ini sebagai anggota IKMP gitu, sebagai anggota organisasi gitu. Jadi itu kita mengakui ya. Selanjutnya untuk foto yang kedua, di situ saya ambil topik interaksi sosial ya, karena terlihat dari foto ya, namanya interaksi sosial itu harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya kontak sosial, kemudian adanya komunikasi dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari foto kan sudah terlihat jelas ya.
ada kontak sosial di antara pelaku yang ada di dalam foto, kemudian juga adanya komunikasi. Memang kalau berupa foto tidak terlihat komunikasinya ya, tapi sebenarnya memang terjadi itu suatu komunikasi. Jadi dinamakan atau disebut sebagai interaksi sosial. Nah, di situ di bawah foto ada keterangan kooperation atau sebagai kerjasama, yaitu salah satu bentuk dari interaksi sosial. Kenapa saya mengidentifikasikan foto tersebut itu sebagai kooperation? Karena nyata ya, dilihat ya, terjadi suatu kerjasama gitu. Kerjasama berupa kerukunan yang mencakup gotong royong dan juga tolong menolong. Jadi foto tersebut itu adalah foto yai saya ya, yang pakai songkok warna coklat itu, dan juga para staf sekolah saya dulu di pesantren saya dulu itu sedang gotong royong memindahkan alat rapid yang dibeli oleh yai saya ya sebagai pengasuh pesantren untuk merapid tes semua santri yang kembali ke pesantren saat itu. Itu terjadi pada, kalau nggak salah ya, 15 Juni 2020. Nah, jika dilihat dari foto kan terjadi kerjasama ya. Jadi di situ ada yang mengangkat alat rapidnya dari mobil ke rumah yai, ada juga yang mendata, ada juga yang mengkoordinir dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tuh dalam foto tersebut jelas nyata kerjasamanya ya, atau gotong royongnya. Jadi bisa diidentifikasikan foto tersebut itu berupa kooperasi atau kerjasama. Nah, untuk foto yang terakhir, di situ di bawah foto ada keterangan diferensiasi profesi dan juga diferensiasi jenis kelamin. Jadi sebelum saya jelaskan kedua diferensiasi ini, saya jelaskan dulu apa itu yang dinamakan diferensiasi ya. Diferensiasi itu sebuah pembedaan penduduk atau masyarakat ya ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Nah, seperti itu. Jadi foto tersebut itu diambil saat itu tuh ketika ada acara sosialisasi ya dari Ibu dan juga Bapak Kapolres ke pesantren saya. Terlihat di situ ada saya dan juga teman-teman, ada Ibu Kapolres juga di belakang itu ada cowok sendiri ya, itu Pak Guru saya gitu. Jadi kenapa kok di bawah foto ada keterangan diferensiasi profesi? Nah, jadi diferensiasi profesi itu merupakan diferensiasi yang didasarkan karena kondisi sosio dan kultural ya. Jadi di situ terlihat para santri, juga polisi, juga di belakang sana itu Pak Guru. Nah, di situ kan dilihat ya macam-macam profesi dalam masyarakat, namun kesemuanya itu diakui keberadaannya kayak gitu. Jadi foto tersebut bisa diidentifikasikan sebagai diferensiasi profesi. Kemudian kenapa kok saya ngasih keterangan di bawah foto itu diferensiasi jenis kelamin? Nah, jadi seperti ini. Diferensiasi jenis kelamin itu merupakan diferensiasi berdasarkan kondisi biologis ya. Nah, jenis kelamin itu merupakan kategori sosial yang diperoleh manusia sejak lahir gitu. Jadi diferensiasi sosial itu tidak menunjuk adanya tingkatan gitu. Misalnya laki-laki lebih tinggi haknya dibanding perempuan kayak gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu tuh hanya sekedar penampilan, adanya perbedaan saja gitu kan. Diferensiasi ya, perbedaan namun horizontal, tidak ada tingkatan gitu. Jadi dalam foto tersebut laki-laki perempuan juga sama ya, sama-sama diakui begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa foto tersebut sebagai diferensiasi jenis kelamin juga gitu ya.
Jadi untuk penjelasan saya sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu dosen yang telah menonton video sederhana penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.